Halo Sobat Agribisnis, kami dari kelompok 1 ingin berbagi tentang tata niaga tembakau. Tembakau sendiri merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia, tetapi sistem tata niaganya masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan solusi. Dalam video kami akan membahas dan mengulas kembali tentang masalah yang ada dan menawarkan solusi mengulas para pemangku kepentingan tersebut. Selamat menonton ya teman-teman. Langkah pertama tentu persiapan lahan. Pilih lokasi yang terbuka dan mendapatkan sinar matahari penuh. Hindari lokasi yang sering tergenang air atau terkena banjir. Lahan harus memiliki drainase yang baik untuk menghindari genangan air yang dapat merusak akar tanaman. Gemburkan tanah dengan baik untuk memperbaiki struktur tanah dan memperkuat pertumbuhan akar tanaman. Bersihkan lahan dari gulma dan bahan organik lainnya yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Lalu Sobat Agro, pilih varietas tembakau yang sesuai dengan kondisi lingkungan tempat budidaya dan jenis produk tembakau yang diinginkan. Setiap varietas tembakau memang memiliki karakteristik yang berbeda, seperti ukuran daun, kualitas rasa, resistensi terhadap hama dan penyakit, serta adaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Langkah berikutnya, penyemaian benih. Tanam benih tembakau dalam media semai atau bedengan untuk mempersiapkan bibit tembakau sebelum penanaman di lapangan. Pastikan bibit tembakau mendapatkan cahaya matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Selama masa penyemaian, perhatikan juga kelembaban media tanam dan hindari overwatering yang dapat menyebabkan busuk akar. Setelah bibit tembakau mencapai ukuran yang cukup, lakukan penanaman di lapangan. Tentukan jarak tanam yang sesuai untuk varietas tembakau yang dipilih. Jarak tanam yang umum adalah sekitar 45-60 cm antara tanaman dan 75 hingga 90 cm antara barisan tanaman. Pastikan akar bibit tidak rusak saat melakukan penanaman. Tepuk lembut bagian atas media semai atau bedengan untuk melepaskan bibit dari wadah dan tanam bibit tembakau dengan hati-hati pada lubang tanam yang telah disiapkan. Nah, Sobat Agro, yang paling penting adalah perawatan tanaman tembakau untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dan hasil yang optimal, Sobat Agro. Berikut aku kasih tips perawatannya ya. Oke, dalam penyiraman pastikan tanaman mendapatkan air yang cukup, terutama pada musim kemarau nih Sobat Agro. Kemudian lakukan penyiangan ulang secara teratur. Ingat, harus teratur loh ya. Hal ini untuk mengendalikan pertumbuhan gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau. Perawatan selanjutnya jelas tentang pemupukan. Berikan pupuk yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan produksi daun tembakau yang berkualitas ya Sobat Agro. Dan terakhir ada pengendalian hama dan penyakit. Nah, Sobat Agro harus rajin dan pantau tanaman. Ada beberapa masalah utama yang dapat kita soroti, yaitu pertama, ketidakstabilan harga akibat dominasi tengkulak. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan antara harga jual petani dan harga jual konsumen. Faktor utama yang menyebabkan ketimpangan dalam budidaya tanaman tembakau yang meliputi pola jaringan tengkulak yang merugikan petani, yaitu yang pertama, kurangnya transparansi dalam mekanisme tata niaga tembakau yang memperburuk situasi. Dalam pola jaringan tengkulak ini seringkali merugikan petani karena mereka terpaksa menjual dengan harga yang rendah. Selanjutnya, dengan fenomena monopsoni. Dalam ketimpangan tembakau ini terdapat satu pembeli yang mengendalikan pasar sehingga mempengaruhi harga dan jual beli. Adapun aspek penting dalam monopsoni ini yaitu dampak atau pengaruh harga tembakau, di mana pembeli dapat menetapkan harga yang lebih rendah sehingga merugikan petani yang tidak memiliki alternatif menjual hasil panen tembakaunya. Baik, untuk solusi ketimbangan budidaya tembakau, yang pertama transparansi tata niaga, membuka akses informasi pasar untuk harga yang adil. Yang kedua, pemberdayaan petani, mengordinasi petani dalam koperasi untuk meningkatkan daya tawar. Yang ketiga, diversifikasi pasar, menciptakan pasar alternatif di luar tengkulak. Yang keempat, pengaturan harga, pemerintah menerapkan harga acuan untuk melindungi petani. Langkah-langkah ini dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan penghasilan petani. Sekian, terima kasih. Diversifikasi produk tembakau.
Diversifikasi produk tembakau merupakan strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah dan memenuhi beragam kebutuhan pasar. Berikut potensi inovasi dan daya tarik pasar. Pertama, cerutu premium. Cerutu premium memiliki pasar yang stabil dan konsumen yang bersedia membayar lebih. Proses pembuatan yang cermat dan pemasaran melalui cara eksekutif dapat meningkatkan citra merek dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, tembakau aroma. Produk tembakau beraroma menawarkan pengalaman merokok yang lebih layak dan dapat menarik perhatian konsumen. Dengan menambah aroma alami, ini juga berpotensi dipasarkan sebagai alternatif yang lebih sehat. Yang ketiga, bahan baku kosmetik. Dengan sifat antioksidan dan antiinflamasi dari ekstrak tembakau, produk kosmetik berbasis tembakau dapat menarik konsumen yang peduli kesehatan. Minuman berbasis tembakau. Inovasi di bidang minuman dapat menawarkan rasa unik dan manfaat kesehatan. Memasarkan produk ini sebagai minuman herbal yang menyehatkan dapat menarik konsumen yang mencari alternatif baru. Yang kelima, produk pangan. Meskipun menarik, penggunaan tembakau dalam produk pangan mungkin memiliki segmen pasar yang lebih kecil. Namun, pendekatan corporate dapat menarik konsumen mencari variasi rasa. Kebijakan pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam menata ulang tata niaga pemerintah. Langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan adalah yang ke-1, harga dasar tembakau. Penetapan harga dasar untuk melindungi petani dari permainan harga tengkulak dan memastikan hasil panen tetap menguntungkan. Yang kedua, infrastruktur dan subsidi. Membangun infrastruktur pendukung seperti jalan, gudang penyimpanan, dan pusat distribusi. Memberikan subsidi pupuk dan alat pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Yang ketiga, akses pasar dan keuangan. Membuka akses pasar internasional melalui penyederhanaan kebijakan ekspor, menyediakan akses kredit murah bagi petani untuk mendukung modal kerja dan investasi alat produksi. Yang keempat, pendampingan dan pelatihan. Memberikan pelatihan kepada pasca panen dan diverifikasi produk agar tembakau bernilai tambah lebih tinggi. Dengan kebijakan ini, pemerintah dapat menciptakan ekosistem tata niaga yang adil, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung keberlanjutan industri tembakau di Indonesia. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan subsidi pupuk agar biaya produksi petani lebih terjangkau. Selain itu, pelatihan teknis juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi modern dan praktik pertanian berkelanjutan. Tidak kalah penting, pemerintah harus membangun infrastruktur seperti jalan dan irigasi guna memastikan distribusi hasil panen lebih efisien dan pasokan air bagi lahan pertanian tetap terjaga. Selain itu, akses kredit murah perlu disediakan untuk memberikan kemudahan petani dalam memperoleh modal usaha. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan produktivitas pertanian meningkat, pendapatan petani bertambah, dan sektor pertanian menjadi lebih berdaya saing di masa depan. Dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan mandiri. Masyarakat juga dapat berperan dengan mendukung produk lokal, membantu meningkatkan pendapat petani dengan membeli produk tembakau yang diproduksi oleh Indonesia seperti cerutu dan daun tembakau serta produk olahan lainnya. Edukasi dan penyadaran mendidik masyarakat dalam pentingnya mendukung petani lokal dan manfaat produk olahan ramah lingkungan. Partisipasi dalam program sosial. Berpartisipasi dalam program sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketergantungan tengkulak. Pembelian langsung dari koperasi petani atau pasar digital yang dapat membantu menghentikan praktik tengkulak, lalu meningkatkan pengetahuan konsumen untuk membantu diversifikasi pasar beralih ke produk tembakau alternatif yang lebih kreatif dan ramah lingkungan seperti tembakau aroma. Memilih produk lokal hasil petani Indonesia, mengapresiasi produk olahan tembakau yang ramah lingkungan. Baik, saya di sini akan membahas dunia industri. Industri tembakau dapat membantu kemitraan dengan para petani, memastikan kualitas tembakau dan kestabilan harga.
membuka program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis petani. Industri tembakau perlu membangun kemitraan yang kuat dan adil dengan para petani, mencakup kontrak transparan, pendampingan teknik intensif, akses input pertanian berkualitas, serta investasi infrastruktur pasca panen, harga wajar, dan melindungi petani dari fluktuasi pasar, sekaligus mendorong pemasaran dan distribusi yang efektif. Program pelatihan komprehensif yang berkelanjutan juga sangat krusial, meliputi kurikulum terstruktur, metode pembelajaran efektif, fasilitator kompeten, evaluasi berkala, serta sertifikasi keahlian. Industri juga harus berfokus pada keberlanjutan dengan mengembangkan varietas tembakau ramah lingkungan, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, dan mengelola limbah secara bertanggung jawab. Transportasi dan akuntabilitas dalam rantai pasok menjadi kunci keberhasilan. LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki peran penting dalam membantu petani tembakau, khususnya di daerah terpencil, dengan berbagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, diantaranya yang pertama yaitu pelatihan pengelolaan lahan. LSM dapat memberikan pelatihan kepada petani tembakau untuk meningkatkan produktivitas dan keinginan pertanian mereka. Fokus pelatihan meliputi penggunaan pupuk organik, teknik rotasi tanaman, dan penyesuaian pola tanam. Dan yang kedua, yaitu pendampingan pemasaran. Banyak petani tembakau di daerah terpencil kesulitan menjual hasil panennya dengan harga yang menguntungkan. LSM dapat membantu melalui pembangunan jaringan pemasaran, pelatihan negosiasi, dan pengenalan teknologi digital. Dan yang ketiga, yaitu advokasi untuk hak-hak petani. LSM juga memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak petani tembakau, khususnya kebijakan terkait yang berdampak pada penghidupan mereka, seperti advokasi terhadap kebijakan pajak tembakau, perlindungan terhadap monopoli perusahaan besar, dan dengan kombinasi pelatihan teknis, pendampingan pemasaran, dan juga advokasi kebijakan LSM dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, mencegah kepunahan lahan, serta menciptakan rantai nilai yang lebih adil. Jadi kesimpulan dari video ini adalah meskipun tata niaga tembakau di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks seperti ketidakstabilan harga, akses pasar yang terbatas, dan regulasi yang sering berubah, solusi tetap ada dan bisa diwujudkan dengan kerjasama berbagai pihak dan teknologi yang diversifikasi produk serta kebijakan pemerintah yang mendukung adalah langkah awal untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, peran aktif masyarakat, dunia industri, dan lembaga LSM juga sangat penting dalam mendukung kesejahteraan petani dan meningkatkan daya saing industri tembakau. Kita melalui sinergi yang erat antara semua pihak, kita dapat membantu menciptakan tata niaga yang adil, meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, dan memastikan masa depan industri ini tetap cerah di Indonesia. Kami berharap solusi dan gagasan kami sampaikan dalam video ini dapat menjadi inspirasi dan mendorong perubahan positif di sektor agribisnis tembakau. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.